Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera para sahabat Mas Ari Safriyadi semua dimanapun berada. Ini saya perkenalkan, nama saya Nuke Sigit ya, dari Budiman Band. Budiman Bandnya dibawa buat promosi, dan sudah ada bersama saya adalah NH Nurul Huda, Nurul. pengasuh Pesantren Motivasi Indonesia Istana Yatim Nurul Mukhlisin di Setu, Bekasi. Iya. Nah, sekarang kita di sini akan memberi kesaksian. Ini pasti saya ngomongnya agak-agak berbata-bata nih Ustadz nih, karena kita benar-benar merasa kayak kaget dan kehilangan ya, tapi sekaligus sedih, bermacam-macam lah dengan kehilangannya sosok Mas Ari ini ya, yang kita semua pasti mengamini, semua yang kenal sama dia walaupun mungkin hanya bertemu sesaat ya, kalau beliau itu adalah orang yang sangat baik. Jadi cerita beliau kiprah di luaran mungkin tidak berbeda jauh ya dengan teman-teman semua, karena saya juga backgroundnya dari musik, tapi ada background lagi dari sisi kemanusiaannya Mas Ari yang mungkin belum terungkap di teman-teman sekalian, nanti akan diterangkan oleh Mas NH ini dengan lebih lanjut lagi. Jadi intinya, kira-kira 10 hari yang lalu sebelum kejadian itu saya sempat dapat tawaran dengan Mas Ari. Mas Ari nelfon saya sih tepatnya. Beliau justru malah menceritakan tentang masalah temannya yang sedang sakit. Jadi dia prihatin dengan kondisi temannya sedang sakit. Itu Ani sama sekali tidak tahu kalau Mas Ari itu lagi sakit, Mas. Jadi itu yang Ani benar-benar kaget. Ternyata dia sakit, dan Selasa juga ke rumah sakit itu pulang dalam kondisi tidak bisa berjalan, itu pun tidak cerita. Padahal biasanya kita sering kontak-kontakan gitu. Karena waktu itu memang lagi sibuk sekali ya, saya sempat lost contact juga. Bukan lost contact, sebenarnya tidak sempat hubungan. Jadi ya yang pasti ya, beliau sangat-sangat banyak membantu saya. Dia itu guru kehidupan ya dalam saya berkehidupan yang pastinya. Jadi banyak sekali membantu, ngasih advice, manajemen silaturahminya juga, walaupun pertama kali saya yang memperkenalkan Evangelist ke Mas Ari, tapi dia yang lebih sering mempraktekannya dan memberi masukannya kepada saya. Di antaranya juga mengarrange pernikahan saya dengan istri saya sekarang itu adalah Mas Ari dan sekeluarga, dengan istrinya, semua anak-anaknya pun juga kenal dengan anak-anak kita ya. Jadi kita sudah bergaul dengan keluarga sudah cukup lama. Dan sama sekali waktu itu juga dia tidak minta bayaran atau segala macam, tapi benar-benar effort yang diberikannya itu luar biasa gitu. Itu yang saya benar-benar kagum dengan dia. Dia harus dari urusannya sepele sampai dia ikut manggung di acara pernikahan saya, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Itu yang apa ya, yang saya tidak bisa lupakan dari seorang Arisaf gitu. Agak susah untuk melanjutkan. Dan di saat sakitnya dia masih mengingatkan justru teman kita yang satu Temannya yang juga itu sedang sakit ya. Jadi saya benar-benar Dia nggak mikirin dirinya nggak sendiri. mikirin dirinya sendiri, benar-benar persis kisah seperti Nabi dulu ya Ustadz ya, waktu di akhir hayatnya malah memikirkan umatnya. Itu seorang Ari ya. Terus ternyata kiprah kebaikannya di luar musik itu juga banyak gitu. Tapi mungkin Mas NH bisa lebih lebih gamblang lagi menceritakannya ya, kan lebih berhak kita. Monggo Mas NH, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan yang saya ingin juga berbagi, sekaligus merupakan pengakuan dari seorang teman, seorang sahabat, dan kalau tadi Mas Nuke menyebutnya sebagai guru kehidupan bagi kami di Istana Yatim di Bekasi, beliau juga seperti itu. Saya ingin mengawali dari pertama kali mendengar kabar duka ini beberapa hari yang lalu, di hari Jumat ya, beliau Sabtu ya, beliau Sabtu subuh meninggal. Saya posisinya persis ketika sedang tawaf dan sa'i di Tanah Suci, di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram. Dan selesai melaksanakan sa'i itu, setelah tahallul, saya baru buka HP dan dapat kabar pertama kali dari Mas Nuke. Dan saya langsung terduduk lemas. Saya tidak menyangka bahwa ini adalah akhir dari kehidupan beliau. Memang beberapa waktu yang lalu beliau sempat mengeluhkan sakit ya, livernya. Tetapi beliau kan orang yang kalau sudah kerja terkadang memang lupa waktu juga tuh. Dan seringkali sakit itu ya dialami, dirasakan, tapi kemudian juga
bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi ini mungkin sudah akhir dari perjuangan beliau di atas muka bumi ini, dan beliau telah mencatatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Benar yang tadi Mas Nuka sampaikan bahwa selain di dunia musik, beliau ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Di Istana Yatim, di pesantren motivasi di Bekasi ini, beliau mendedikasikan bukan hanya ketika pesantren itu sudah ada, tetapi bersama dengan Mas Nuka dan Mas Ari, kita merancang rencana pesantren itu sudah lama sekali. Bahkan dari sebelum tanah itu dibeli, gagasan-gagasan yang sering kali kami bicarakan tentang bagaimana memotivasi anak-anak yang berkebutuhan pendampingan itu terwujud, dan beliau intens bahkan memberikan pelatihan-pelatihan secara motivasional kepada anak-anak santri di pesantren kami. Dan setiap saat ketika ada waktu, seperti yang tadi Mas Nuka juga sampaikan, manajemen silaturahim yang sudah dimulai oleh beliau juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Itulah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh beliau. Dan saya rasa ada satu hal yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau, yaitu kesepakatan dari banyak orang bahwa beliau orang baik. Saya membaca di dinding Facebooknya, di Instagramnya, testimoni dan pengakuan dari banyak temannya di berbagai macam belahan kesibukan, ya, artinya belahan bidang yang baik bersinergi langsung dengan beliau ataupun tidak. Ada pengakuan bahwa beliau ini memiliki ketulusan di dalam berteman, kemudian kebaikan, senang menolong. Bahkan ada grup musik yang legend betul, God Bless ya, yang menyebutnya sebagai orang yang sangat sering membantu di bidang hak-hak intelektual, hak karya, ya, hak cipta dari teman-teman musisi. Dan saya tahu betul memang itulah yang beliau lakukan, dan itu menjadi karya yang luar biasa sekali. Saya percaya beliau orang baik, dan insya Allah surga adalah tempat yang telah disediakan oleh Allah untuk Mas Arisha. Mari kita tutup dengan doa sejenak mungkin Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه. Allahumma ya ilahana, izinkan kami meminta kepada Engkau ya Rabb, sekaligus menjadi penyaksian dari kami tentang sahabat kami Mas Arsyaf yang telah berpulang dan menghadapmu. Jadikan perjalanan menuju rumahmu, menuju tempat akhir beliau berada di tingkat tertinggi derajat kehidupan di akhirat nanti, yaitu di Jannatin Na'im. Kami menyaksikan kebaikan beliau selama di dunia, kebaikan untuk dirinya, keluarganya, teman-temannya, pergaulannya, bahkan buat bangsa ini. Allahumma ya ilahana, kami menyaksikan kebaikan-kebaikan yang ditorehkan sepanjang hidupnya, maka jadikan seluruhnya sebagai amal jariah dalam kehidupannya di negeri akhirat nanti. Allahumma ya ilahana, jadikan surga sebagai tempat kembalinya, ringankan seluruh beban yang sedang dijalaninya saat ini, dan tinggikan derajatnya sebagaimana dia meninggikan derajat teman-teman di dalam pergaulannya. Allahumma ya ilahana, ampuni segala kesalahannya dan jadikan kami mampu mengambil pelajaran dari kehidupannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.